karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3. Pemirsa, KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer sebagai tersangka terkait kasus pengurusan sertifikat K3. Dalam kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini, KPK menemukan aliran dana sebesar 81 miliar rupiah. Noel dan para pihak termasuk pejabat dari Kemenaker lain menikmati uang panas sejak akhir tahun 2024, yaitu 2 bulan setelah Noel menjabat. Hasil dari pemerasan dinikmati Noel dan kawan-kawan berupa uang, barang berharga, hingga kendaraan. Untuk membahasnya sudah bersama saya mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Ada juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, dan politikus Partai Gerindra Hendarsam Marantoko. Bapak-bapak, selamat malam. Mas Yudi, terima kasih telah hadir di Malam NTV Bang Said, Prime. malam Bang Hendarsam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mulai dulu dari Mas Yudi. Ya. Ada 14 yang ditangkap bersama salah satunya Noel ya. 14 kemudian menjadi 11 tersangka. Yang 3 ini gugur atau tidak ditersangkakan. Biasanya apa peran mereka? Ya, kalau mereka tidak menjadi tersangka walaupun ditangkap itu biasanya pertama perannya tidak signifikan. Oke. Ya, kemudian yang kedua ya mereka jujur ya di dalam pemeriksaan dan berani membuka ya kasus ini sebenarnya seperti apa. Artinya yang ketiga ya bukti-bukti terhadap mereka masih minimalis seperti itu. Namun dengan adanya 11 orangnya ditersangka, saya pikir penyidik juga mempunyai strategi ya, karena kan SDM penyidik juga sedikit ya. 11 tersangka itu kan membutuhkan energi yang besar ya, membutuhkan SDM penyidik yang juga jumlahnya besar ya. Itu yang kedua. Nah, selanjutnya tentu dengan ada 11 orang ini yang penting bagi kita adalah bahwa KPK sudah melaksanakan perintah undang-undang bahwa mereka hanya bisa menangani kasus korupsi kalau itu adalah penyelenggara negara. Yang kita tahu bahwa penyelenggara negara itu yang paling tinggi saat ini kan adalah di Wamen ya. Wamenaker, ya Bang Noel ini seperti itu Mbak. Baik. Ini banyak yang mengatakan KPK seolah-olah reborn atau rebounds gitu ya, atau bounce back lah. Tapi kemudian juga untuk menunjukkan bahwa ini gue masih punya gigi nih. Tapi ada juga yang kemudian mengatakan ini show off nih KPK nih. Sampai dipamer-pamerin barang yang masih dugaan loh. Saat kemarin waktu dipamerin itu masih dugaan loh. Itu belum tentu barang bukti korupsi. Apa yang Anda lihat dari hal itu? Ya, kalau tadi saya melihat konferensi pers yang dilakukan oleh KPK, ya saya mendapatkan gambaran suasana kebatinan saat OTT itu seperti apa ya. Bahwa KPK itu ternyata kan mereka tidak melakukan pembuntutan ataupun mereka kemudian emang men-TO-kan Bang Noel ya. Tetapi mereka... Dari mana Anda bisa yakin hal itu? Karena kan dari 2019 kan sudah pasti serangkaian mekanisme sudah dilakukan termasuk penyadapan misalnya. Iya, karena kan ternyata kan Bang Noel ya terbuktinya kan terkait dengan pemerasan penerimaan uang yang K3. Di bulan Desember. Bukan di saat OTT ini. Di saat OTT ini kan uang tunai yang hanya berapa ratus juta, 200 ya. Artinya memang ini masih hanya terkait dengan orang-orang di Satker. Ya kan? Nah, namun ketika orang-orang ini sudah ditangkepi ya, ini kemudian didapatkan keterangan bahwa ternyata aliran dana ini termasuk ke Wamen. Itu yang pertama. Ini juga menjawab pertanyaan ya, apakah kemudian orang-orang ini bergerak ya di dalam circle yang melibatkan tingkat atas atau tidak? Dan jawabannya sudah dijawab sendiri oleh KPK. Ya bahwa ya ternyata kan Bang Noel mengetahui ada pemerasan yang dilakukan oleh orang-orang ini yang sudah berlangsung dari 2019. Ketika dia masuk 2024. Iya, 2024. Nah, kemudian ya akhirnya dapatkan upeti. Ya kan? Sebanyak itu tambah, kalau salah tadi ada 1 motor ya. Kalau tidak salah gitu ya, Ducati atau apalah. Tapi artinya penerimaan itu memang bukan saat OTT ya. Tetapi ya itu kan bisa diambil oleh KPK karena apa? Ada keterangan ya dari para saksi-saksi yang sudah ditangkap pada saat OTT. Jadi ini artinya akan menyasar sampai ke menteri Menraker yang sekarang dan yang sebelumnya? Nah, kalau kita melihat
kasus korupsi yang tersistematis di ruang gelap seperti ini, tentu apalagi saat ini sudah ada wamen yang kena. Ya. Maka polanya adalah orang-orang ini mereka bergerak di dalam circle mereka dan kemudian mereka melakukan pemerasan dan mendapatkan uang, maka yang terjadi adalah sebenarnya siapapun menterinya, siapapun wamennya, siapapun pemimpin orang-orang ini, ya, mereka lah penguasa di kementerian tersebut. Oke. Mereka lah yang kemudian ya mencoba untuk ya kemudian meminta kepada menterinya untuk diajak kolaborasi atau wamennya, ya, apakah mau disuap atau tidak. Saat ini kan yang berhasil terbukti adalah wamennya yang saat ini. Kalau menteri kan belum, ya kan. KPK saya pikir kalau sudah ada bukti tentu akan menindaklanjuti, tapi kan saat ini belum ada. Nah kemudian kalau berlaku dari 2019, artinya tidak menutup kemungkinan menteri pun akan sampai. Oh bisa jadi, termasuk di tahun 2019, ya kan, menteri-menteri sebelumnya itu bisa dirunit karena aliran uangnya 81 miliar, bukan jumlah yang sedikit. Betul. Dan saya pikir ini juga bukan rahasia umum ya di Kemenaker Trust. Itulah sebabnya kan mengapa kasus ini begitu lama ya baru bisa tercium oleh KPK. Karena memang mereka bermainnya rapi. Tetapi serapi-rapinya apapun pasti meninggalkan jejak. Kalau dari pernyataan KPK dan dari pasal yang KPK gunakan yaitu pasal 12E besar, artinya KPK memang tidak mau menyasar para perusahaan-perusahaan yang memberikan uang. Artinya bahwa bisa jadi ya para perusahaan-perusahaan tersebut sebenarnya ingin bermain bersih. Tetapi karena sistem yang korup, yang kemudian tertutup, dan kemudian kita lihat, bayangin dari 216.000 menjadi 6 juta itu kan berapa puluh kali lipat, Mbak. Artinya di situ saya melihat bahwa mereka ingin mempertahankan sistem yang korup. Sehingga perusahaan-perusahaan tersebut ya ingin dilindungi oleh KPK. Kenapa? Bisa jadi mereka lah yang kemudian menjadi whistleblower. Sehingga yang kena adalah orang-orang yang ada di kementerian, ya, yang tingkatnya wamen, termasuk yang di satuan kerja ya. Dan termasuk juga dua orang dari perusahaan yang menjadi perusahaan apa istilahnya tuh penghubung lah ya, antara yang mengurusin PJ3 sama dari kementerian. Oke, saya ke Mas Said Iqbal, Presiden KSPI. Ruang gelap dan sistematis tadi kalau yang disebut Mas Yudi. Anda kaget ini baru terungkap sekarang, mengingat prakteknya sudah begitu lama di ruang gelap dan sistematis. Silakan Mas Said. Yang pertama, atas nama buruh Indonesia, KSPI dan Partai Buruh mengapresiasi dan we stand with KPK ya. Keren, KPK keren. Ya. Jadi berulang-ulang ini selaras dengan disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, jangan korupsi. Jangan korupsi. Yang udah. Ya, jangan korupsi. Nah, nampaknya Bang Noel sahabat saya ini nggak tahan godaan. Jadi kalau di Kementerian Tenaga Kerja, termasuk di dinas-dinas tenaga kerja daerah, godaannya itu tinggi. Ada yang digoda atau tergoda. Ya, digoda dalam bentuk uang. Karena berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar. Biasanya godaan baik yang tergoda maupun digoda itu dalam kasus-kasus yang terkait dengan peraturan-peraturan yang bila mana peraturan itu tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan perusahaan tersebut bermasalah di mata hukum. Misal tadi sertifikasi K3, itu akuntan publik nggak akan mau melakukan audit kalau sertifikat K3-nya nggak ada, baik perusahaan maupun orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai P2K3, panitia K3. Yang kedua, misal terjadi seperti di Morowali, ledakan tungku yang mengakibatkan nyawa menghilang, atau kebakaran pabrik, atau juga orang yang tercebur ke tungku. Itu semua K3. Nah, atau kejadian orang dibayar pesangon ribuan orang, dananya hampir ratusan miliar, dibayarnya 20 miliar, sisa 80 miliar cincai. Dengan oknum-oknum Kemenaker, pejabat Kemenaker maupun Disnaker. Jadi, sering terjadi dan proses ini sudah lama. Noel istilahnya sial aja. Termasuk yang TKA gitu loh. Dan Noel udah diingatkan berulang-ulang itu. Karena dia mainnya di kasus. Bang Noel ini sahabat kami, mainnya kasus per kasus. Padahal disitulah godaannya paling banyak. Jadi ya kita menyesalkan dan prihatin. Tapi hukum harus ditegakkan. Keren KPK.
Keren KPK. Sudah lama Anda tahu dari tahun berapa Noel diingatkan terkait hal itu? Ya, dalam beberapa pertemuan sebagai sahabat ya dalam 2-3 bulan saya kan jarang ketemu ya. Paling ketemu pas ada acara-acara yang di televisi biasanya. Oke. Ya, saya hanya ingatkan Bang, jangan terlalu masuk di kasus. Itu disnaker. Abang itu kebijakan. Ya, karena begitu Anda masuk kasus, godaan itu datang. Kan ini harus dibubarkan itu. Perusahaan jasa K3. Apa itu? K3 itu konvensi ILO-nya ada. Indonesia, saya ILO governing body 3 periode. Indonesia menjadi anggota ILO sudah meratifikasi konvensi ILO tentang K3 termasuk asbestos ya, persoalan asbestos. Nah, negara harus hadir ketika keamanan dan kesehatan yang menimbulkan penyakit akibat kerja maupun keselamatan pekerja, negara hadir. Ngapain di outsourcing ini bikin agen? Saya aja kaget menteri bilang ada 1000 PJ K3 itu. 1000 perusahaan. Jadi wajar kalau pejabatnya main. Oke. Katanya ada 1000. Oke, Mas Said. Oleh karena itu, Mas Said, saya ingatkan Noel jangan main-main di situ. Oke, ini sekaligus saya ingin dicerahkan begitu ya mengenai PJ K3 yang merupakan perantara untuk sertifikat K3 ini. Ini artinya dari buruh atau dari perusahaan kemudian mengajukan sertifikat K3 ke salah satu perusahaan atau perantara PJ K3, itu uang-uang yang di-store. Kemudian masuknya, ini sekali lagi masih dugaan, masuknya ke Wamenaker. Kan kalau menurut keterangan KPK yang disampaikan oleh ketua dan deputinya, ada aliran dana oleh koordinator yang menjalani K3 di Kemenaker itu sebesar 3 miliar plus 1 motor yang ke Immanuel Ebenezer, dugaannya kan, dan pejabat-pejabat lain. Artinya si PT Kem ini salah satu yang disebut oleh KPK sebagai perusahaan jasa K3, dialah perantaranya. Jadi outsourcingnya, agennya. Sama kayak TKA, tenaga kerja asing itu kan bayar $100 tenaga kerja asing itu per tahun. Nah ini juga sama, yang bayarnya harusnya 275.000 kan kalau bahasa KPK, mempersulit, memperlambat atau tidak memproses. Akhirnya dibiayain supaya cepat kena 6 juta. 6 juta. Itu udah lama sekali tuh. Makanya bubarin itu. Harusnya oleh balai kerjanya. Kan ada direktur K3. Ngapain kerjanya direktur K3? Ada pegawainya, ada infrastrukturnya, sampai dinas-dinas tenaga kerja. Ini hanya mainan pejabat-pejabat Kemenaker yang mungkin dari dulu, yang kemudian orang terlena, mungkin mantan-mantan pejabat udah nggak berkuasa, bikinlah perusahaan-perusahaan PJ K3. Kan ditemukan aliran. Dimasukin oleh si koordinator ke 3 perusahaan PJ K3. Orangnya itu aja, mantan-mantan pejabat. Dibikin proses birokrasinya panjang. Padahal Pak Prabowo kan selalu bilang, jangan menggunakan kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kan Pak Prabowo itu berulang loh. Ini pengajuan K3 ini online ya? Pengajuan K3 ini online ya? Mas Said? Ada yang online dulu langsung, sekarang banyak kan di online. Tapi transaksinya kan sebenarnya 275.000. Oke, bayar di online 275.000. Tapi karena diperlambat, dipersulit, bahkan ada yang tidak diproses. Bahkan saya temukan ada yang 2 tahun. 2 tahun ngajuin nggak bisa dapat sertifikasi K3. Dia kan jadi nggak bisa kerja. Karena bayarnya cuma 275.000 gitu ya. Kalau bayarnya 6 juta langsung. Akhirnya tawarannya 6 juta itu kan menurut KPK. Soal itulah mekanisme yang nanti harus dibubarin. Itu yang harus dibubarin. Bang Hendar Sam, apa kabar? Baik. Tadi Mas Said bilang ini rekan Anda Bang Noel sial aja, udah diingetin dari lama sebenarnya. Tanggapan Anda silakan. Tone-nya sama ya. Jadi memang ini kan fenomena gunung es yang kalau kita lihat 2019 ya, kalau itu statement dari KPK 2019 ini sebenarnya udah dilidik sebenarnya. Dan Noel masuk di 2024. Jadi ketika dia masuk dia ditawari sistem ini. Pak Wamen, ya kurang lebih gitu. Pak Wamen ini ada gini-gini mainan, mau nggak atau segala macam. Nah ambil sama dia. Kan kayak gitu aja. Jadi ada periode dari 2019 sampai 2024 itu yang kemudian pemain-pemain lama ini bermain. Nah, yang harus diketahui sebenarnya ya dengan
teman kami ya Noel dan yang lain-lain yang ada di kabinet, terutama yang di eksekutif ini zamannya udah beda, nggak seperti zaman dulu lagi, ya kan? Pak Prabowo ini udah beda, tidak pandang bulu, mau siapapun tuh disikat, ya kan? Saya di Partai Gerindra aja kita takut kita, ya kan? Kalian masa nggak takut gitu loh, ya kan? Gimana sih, ya kan? Jadi hal ini yang harus sama-sama dipahami. Rezim sudah berbeda, cara pidato beliau yang terus tegas, ya kan, sampai kadang-kadang kemarin di sidang MPR masalah backing-backingan gender segala macam, beliau sampai sentil Kapolri dan Panglima loh, ya kan, kurang keras apa. Jadi jangan dianggap ini kayak rezim-rezim sebelumnya, itu maksud saya. Jadi Noel saya rasa kok kayak nggak ngerti gitu. Jadi seperti hidup di zaman-zaman rezim-rezim sebelumnya aja. Ya. Bang Inarsam, tapi Bang Noel sendiri kan juga tegas, dia bilang koruptor layak dihukum mati, sampai ngomong gitu loh. Ya retorika aja lah. Retorika. Jadi kalau Noel yang bilang itu retorika, kalau Pak Prabowo itu bukan omon-omon ya. Iya kan, kalau ini kan terbukti kan ujungnya kan, bahwa setelah Pak Prabowo menyampaikan pada saat sidang MPR, ya kan, merujuk kepada partai di Kimples dan partai dia sendiri, bukan hanya keluar saja. Berapa hari kemudian ya orang dalam sendiri kan kena. Nah itu kan yang baru pertama pertama di kabinet ini kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang paling substansi nih. Saya sepakat dengan ingin melengkapi apa yang dikatakan oleh Bang Said Iqbal tadi, bahwa memang problematika itu banyak sekali lubang untuk melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ya. Nah, sistemnya ini yang dibilang sistemnya digital juga tidak digital, masih ada manualnya. Nah, seharusnya kan kenapa sampai gantung 2 tahun? Nggak boleh. Harusnya kalau dia gantung 2 tahun itu harus ada aturan dari menteri kan, nggak boleh 2 hari mama kan, paling lambat harus ada respon kan, seperti itu. Jangan digantung, tidak boleh mempersempit ruang geraknya, ya kan, ruang gerak tatap muka, ya kan, digital semua. Kita kan sebenarnya ini bukan hal baru gitu loh, ya kan, apalagi di Kemenaker ini hal baru. Jangan salah, ya kan, masalah TKA ini, ya kan, ini wajah Indonesia di mata dunia loh, ya. Jadi kalau kita sampai dari sini aja udah tercemar dan diketahui oleh dunia, ya kan, TKA itu udah tahu seperti ini, ya. Ini kan kacamata etalase Indonesia jelek sekali. Setuju. Perbaiki segera, harusnya tuh ya, dirjen atau direkturnya untuk bagian digital dan IT-nya upgrade itu terus. Ya. Bagian penindakan juga jalan gitu loh, ya kan? Ya, banyak cara untuk melakukan hal tersebut, ya kan? Belajar dari negara-negara yang Kementerian Ketenagakerjaan sudah maju, ya kan? Copy paste, sempurnakan, kan gitu aja, simpel sebenarnya, asal niatnya ada. Gitu loh, ya kan, jangan ada ruang lagi nih agen itu. Setuju. Ya kan? Kita sudah tangkap poinnya, Bang Inarsam. Saya ke Bang Yudi. Bang Yudi, kalau tadi disebut di lidik itu dari 2019 ya, Bang Noel ya. Dari 2019 artinya kan dia masih di Jokowi mania, masih jadi relawan Pilpres. Apakah nantinya KPK akan menelusuri sampai ke apa yang dilakukan ketika tahun 2019 itu, aliran uang itu kemana saja? Nah, sepertinya bukan Bang Noel yang 2019 ya, tapi kasus korupsi ini. Ya, kalau Bang Noel kan baru jadi pejabat kan ketika bulan Oktober kan, baru jadi penyelenggara negara. Baru 10 bulan. Jadi ini maksudnya adalah di tahun 2019 ya, kasus ini terkait dengan kasus K3 ini. Tapi sebenarnya KPK kan sudah menjelaskan ya bahwa kasus ini berbarengan ya dengan kasus tenaga kerja asing itu. Yang menarik adalah ketika di bulan Juni dan Juli KPK sudah menggemparkan Kemenaker Trans, bahkan sudah melakukan penggeledahan. Kan sebenarnya idealnya harusnya tiarap ya. Karena teman-teman mereka di tempat lain itu sudah diobok-obok oleh KPK. Ya. Tapi pada kenyataannya orang-orang ini masih tetap bermain. Ya, orang-orang ini masih tetap memeras. Ya, kemudian kenapa sih para perusahaan tersebut akhirnya mau membayarkan ya atas nama buruh-buruh mereka? Karena kalau nggak punya K3, mereka nggak bisa kemudian menggunakan alat-alat berat. Mereka nggak bisa forklift misalnya dan sebagainya, karena itu udah aturan. Jadi menurut saya bahwa mereka ini ya, ini tidak peduli bahwa yang lain itu ketangkep atau apa, yang penting mereka tetap bermain.
Itulah kemudian akhirnya mereka tetap tertangkap oleh KPK. Padahal kan ini sangat menarik ya. Kenapa ini terjadi? Bagi saya ini terjadi karena mereka memandang sebelah mata penegak hukum. Mereka mungkin mengira bahwa KPK ketika sudah mengenai teman-teman mereka, ya itu nggak akan ke mereka. Padahal salah, ya kan informasinya ini kan ternyata 2 kasus, ya kan, 1 kasus dengan penyelidikan terbuka, 1 kasus dengan OTT seperti ini. Dan yang menarik adalah bahwa ya saya belum pernah melakukan OTT dasarnya itu adalah aliran PPATK. Jadi ini menarik. Kenapa itu selain kurang kuat? informasi, karena ketika aliran PPATK, dana dari PPATK LHP-nya ya, itu sangat-sangat jelas ya kemana mengalir, siapa yang memberikan ya. Jadi ketika mau ditarik sampai 2019 itu gampang sekali. Jadi saya pikir tersangkanya pasti akan lebih dari ini. Tetapi sekali lagi kan ultimum remedium. Kan nggak mungkin KPK ratusan orang yang menerima uang sampai pegawai golongan bawah pun tersangkain juga gitu ya. Tapi yang jelas bahwa itu KPK akan fokus terhadap pengembalian ya dari uang-uang yang telah dikorupsi. Artinya kan 81 miliar ini kalau kita lihat aset-aset yang disita oleh KPK masih jauh sekali. Paling mobil itu paling banyak paling 7M sampai 8M. Ya. Sisanya kemana Nah, gitu ya? sisanya kemana? Ini yang harus dicari oleh KPK. Sama seperti misalnya kasus-kasus yang lain, ya bisa jadi saya melihat rekening-rekening penampungan mereka itu bukan atas nama orang-orang ini. Karena kalau atas nama orang-orang ini mungkin di tahun 2019 sudah ketahuan. Tetapi saya melihat bahwa mereka menggunakan rekening penampungan atas nama orang lain. Sekarang ya kita tahu bahwa membeli rekening atas nama orang itu mudah. Ya kan, bisa beli di mana saja. Nah, itu yang menurut saya digunakan. Nah, ini yang menurut saya akan mempersulit untuk pencarian, kecuali misalnya ada yang berani membuka ya rekeningnya apa dan lain sebagainya. Tetapi saya sepakat dengan Pak Said Iqbal dan Pak Hendar Sam ya, kita apresiasi KPK karena setidaknya kita berharap ada perbaikan sistem. Karena ke depannya ya kalau tidak ada pengawasan terhadap kementerian yang basah, ya ini akan terjadi berulang kali lagi. Kenapa? Kementerian basah itu adalah kementerian proyeknya banyak. Ya, kementerian yang anggarannya besar, ya, kementerian yang mengurusi perizinan. Karena apa? Karena itu adalah sumber uang. Saya pikir efek jerak tidak ada yang namanya efek jerak bagi mereka. Ya, yang ada bagi mereka adalah ya bagaimana mereka menunggu momentum yang tepat untuk kembali korup. Seperti itu, Mbak. Meskipun perizinan mau single submission sekalipun itu tidak menjamin bahwa celah-celah karena korupsi integritas terjadi di situ. yang juga sangat penting. Baik, Bang Yudi, Mas Said dan Bang Hendar Sam, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami kembali sejenak. Karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3. Kita lanjutkan dialog, pemirsa. Saya masih bersama Yudi Purnomo Harhab, mantan penyidik KPK, dan melalui sambungan Zoom saya masih bersama Said Iqbal, Presiden KSPI, dan Hendar Sam Marantoko, politikus dari Partai Gerindra. Saya ke Mas Said. Mas Said, setelah atau pasca terungkapnya kasus ini, pasca OTT ini, apa tuntutan atau permintaan, usulan dari Serikat Pekerja? Moratorium dulu sertifikasi, dilakukan audit menyeluruh dulu, atau apa tuntutannya? Penghukuman yang berat seperti apa? Kalau menghentikan sertifikasi jangan, bahaya. Karena K3 itu adalah sama pentingnya dengan upah bagi buruh, sama pentingnya juga profit bagi perusahaan. Kita bekerja ingin sehat kan? Buat apa gaji besar setelah selesai bekerja penyakit akibat kerja? Misal akibat uap daripada timbal ya, penyolderan, atau peleburan baja dan lain sebagainya, atau pertambangan. Oleh karena itu langkah yang kita harapkan pertama, KPK harus terbuka dan terukur ya, transparansi dan accountability ya terhadap kasus yang terjadi di kasus Bang Noel ini sebagai wamenaker ya. Transparan artinya peran masing-masing tersangka dalam hal ini. Betul, harus KPK sangat
lazim kan mengumumkan, setelah itu dilakukan apa namanya sidang-sidang yang terkait dengan kasus ini. Jadi udah buka aja. Jangan-jangan masih banyak lagi anggota kabinet yang terjebak ke dalam kasus-kasus dugaan korupsi. Kan bagi Pak Prabowo menjadi penting kabinetnya harus bersih. Selalu beliau bilang kan pemerintahan yang bersih. Itu sebenarnya pesannya kuat banget. Mungkin mereka nggak memahami sih ya tentang karakter kepemimpinan Pak Prabowo. Kalau ngomong tuh berulang-ulang itu artinya beliau concern. Benar, saya tahu benar itu Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu bagi kabinet hati-hati, bisa diduga di kementerian-kementerian lain ya, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, itu kan memang gudang-gudang uang semua itu. Hati-hati, termasuk yang TKA tadi, itu yang pertama. Jadi transparan dan terukur, dan kita percaya KPK akan melakukan itu. Jangan lihat nilai uangnya dibanding-bandingkan misal dengan yang Kejaksaan Agung sampai triliun-triliunan, bukan itu. Moral hazard, integritas moral itu yang menjadi penting. Gimana kita mau dapat kepemimpinan yang buruk, pasti akan hancur negara ini. Yang kedua, tadi yang perlu dilakukan moratorium terhadap PJK 3, perusahaan jasa K3. Itu mainan pejabat, percaya saya. Mainan pejabat gitu. Maka berhentikan semua. Ambil alih kembali oleh balai kerja. Balai besar Depnaker itu sampai di Snaker ada. Nah, kita kan sudah ada teknologi, bikin aplikasi. Jadi orang yang ingin mengambil sertifikasi K3 untuk mendapatkan suratnya setelah memenuhi kualifikasi dan katakanlah tes-tes tertentu, melalui itu aja aplikasi oleh balai besar. Balai besar banyak. Itu kan gara-gara ada PJK 3, balai besar itu jadi nggak berfungsi. Ini mainan mantan pejabat, dan pejabat yang sekarang ada ikut bermain, kan itu terbukti, termasuk Noel. Ya, bayangkan tadi Menteri mengumumkan dalam siaran persnya ada 1.000 lebih ya. Untuk sertifikat K3 itu memang harus diperbarui setiap 3 tahun, Mas Said ya? Iya, betul. Dan prosesnya sama. Tergantung ininya resiko kerja. Antara perusahaan pertambangan, perusahaan elektronik, perusahaan mobil berbeda-beda. Tapi yang pasti perpanjangan sertifikasi K3 itu penting. Itu untuk mengupgrade. Karena teknologi kan berkembang dan tingkat penyakit-penyakit akibat kerja itu makin juga aneh-aneh. Karena kan zat-zat kimia atau katakanlah teknologi yang di peleburan baja yang membutuhkan kehati-hatian, ya keren-kerennya itu harus wajib. Baik. Itu konvensi. Mas Said, saya ke Bang Yudi. Usulan moratorium kemudian dikembalikan ke balai besar melalui aplikasi, pasti masih akan ada celah-celah korupsi. Tapi untuk saat ini, menurut Anda itu yang paling bisa dilakukan untuk penyelamatan? Ya, itu kan sangat penting ya, bahwa setelah ada penindakan, kita berharap ini akan menjadi kampanye pencegahan yang efektif. Tentu Pak Prabowo ya selalu menyampaikan bahwa selain penindakan kan juga ada pencegahan. Kita tahu dalam pidato ketika menjadi presiden, ketika dilantik kan ada yang namanya digitalisasi. Ini juga sangat penting. Kemudian bahkan sangat tegas sekali Pak Prabowo mengatakan ikan busuk dari kepala dan butuh keteladanan. Ini juga menurut saya harus menjadi concern. Artinya bahwa ketika tadi dikatakan Menteri bahwa ada 1.000 tanda tangan fakta integritas, saya pikir pada ketawa orang-orang gitu kan. Mereka pasti tanda tangan aja gitu kan. 1.000 rim tanda tangan. Tapi kan di balik itu ya ternyata mereka bermain. Ini kan permainan ini kan bukan di ruang terang. Ya kan bukan di area yang saling ini di atas meja gitu ya. Ini bukan lagi di bawah meja. Mejanya pun dikorup kalau begini caranya gitu kan. Nah, jadi kembali lagi sebenarnya pidato Pak Prabowo terakhir ya, itu saya selalu mengikuti pidato Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo itu adalah satu-satunya presiden tanpa membandingkan dengan yang lain itu yang selalu berbicara tentang korupsi. Saya tidak pernah menemukan
ya yang kemudian berbicara tentang korupsi sekomprehensif Pak Prabowo. Jadi ketika saya sebagai aktivis anti korupsi, saya paham betul nih arahnya mana. Jadi saya melihat dan OTT hari ini menjawab itu. Betul, ketika beliau mengatakan memberantas korupsi sampai akar-akarnya, artinya sebenarnya seperti katakan Bang Hendarsam, beliau aja yang Gerindra aja takut gitu ya. Tapi kok ternyata yang bukan Gerindra, ya kan bahkan dikasih kesempatan di kabinet kok berani gitu. Nah, saya berharap bahwa Bang Noel ini yang terakhir. Tetapi tidak ada kemungkinan juga KPK bisa jadi sedang bergerak, ya kan? Yang lain. Nah, saya punya ada pidato Pak Prabowo yang saya harap bahwa itu diterapkan ya. Ketika misalnya udah ada ketangkep nih Bang Noel kabinet, kalau ada menteri-menteri lain yang ternyata juga pernah menerima dan sebagainya, ya akui gitu kan, kembalikan, ya kan, bahkan mengundurkan diri gitu kan, supaya nggak jadi beban gitu kan bagi kabinet yang tentu sedang bekerja di tengah kondisi seperti ini. Jadi kembali lagi bahwa perbaikan sistem harus segera dilakukan, dan saya berharap ya orang-orang yang terlibat ya, yang nanti terlibat dalam perkara itu semua dipindahkan. Kalau tidak, ya jangan memelihara orang-orang yang busuk, nanti semua akan ikut busuk seperti itu. Tapi kalau tadi Anda setuju dengan pidato-pidato dari Pak Prabowo, kalau udah tahu bawahannya seperti ini, kenapa nggak diberhentikan aja? Kenapa harus menunggu pembuktian misalnya? Loh, ya kan tentu kan ada asas praduga tidak bersalah, itu yang pertama Mbak ya. Kan sedang berkasus sekarang. Ya ini kalau ini kan insya Allah kan pasti nanti Bang Hendarsam ngomong gitu kan. Boleh. Gitu. Tapi kemungkinan saya ada hal yang menarik ke depannya, yang tadi saya katakan bahwa saya berharap pemerintah akan fokus kepada kementerian-kementerian yang bahasa tadi. Bahasa itu dalam artian dari nilai proyek, ya, anggarannya, sama yang mengurusi izin-izin. Kita tahu banyak kementerian-kementerian yang mengurusi izin dan pernah juga tersangkut korupsi. Apakah tidak akan terulang lagi? Tentu bisa jadi terulang dengan cara dan modus baru. Dan saya berharap bahwa dengan adanya kasus ini bukan justru menjadikan ada pemain-pemain baru gitu kan, tapi harusnya untuk perbaikan begitu Mbak. Bang Hendarsam, gimana dari Gerindra, nunggu Bang Noel mengundurkan diri sendiri atau ada perintah dari Ketua Umum? Nunggu perintah dulu? Ya pasti nunggu perintah, karena memang ada ART-nya bahwa Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum, Sekretaris Ketua Umum akan memberikan arahan atau putusan ya. Tapi tentunya ya kita sudah bisa sama-sama menduga ya kan bahwa akan seperti apa. Tapi kalau terkait masalah penggantinya atau tidak ya kan, terkait itu kan masalah wamen ini tidak terlalu signifikan sebenarnya. Ya, kecuali menteri kan ya, yang menteri yang terkena baru oleh karena itu diperlukan reshuffle. Kalau wamen masih bisa digantikan oleh pejabat definitif ya kan. Ya. Dan oleh karena itu tentunya dengan alasan dengan pertimbangan bahwa proses hukum Noel harus fokus kepada ke sana. Oleh karena itu tentunya kemungkinan besar ya akan dinonaktifkan kan gitu kan. Nah, masalah penggantian itu urusan yang lain kan itu. Jadi ya tadi Bang Said Iqbal dengan Mas Yudi sangat komprehensif lah. Jadi ini kan ruang-ruang yang terbuka ini gitu loh ya kan. Yang patut dikasih tahu ya kita harus kasih masukan. Menteri ya adalah orang baru, masuk ke dalam suatu ekosistem yang tidak baik ya kan. Spiritnya mungkin bagus ya, ingin memperbaiki. Jadi saya agak sedikit ini nih apakah Pak Menteri ini kayaknya ditipu-tipuin juga nih bawahan ini. Jadi membuat surat fakta integritas terhadap 1.000 lebih agen itu ya, itu membuat saya ketawa gitu loh kan. Karena apa? Seolah-olah melegalkan 1.000 agen yang menjadi calo-calo ini. Nah Pak Menteri nggak tahu ini kayaknya, ya kan? Nah itu loh masalahnya. Kenapa harus ada calo? Seperti kata Bang Said Iqbal tadi, orang bisa klik langsung. Kita zaman dulu, zaman COVID juga kita pakai aplikasi juga. Mau naik pesawat juga bisa kok. Langsung apply. Kenapa ini nggak bisa? Itu hal pemikiran paling sederhana. Nah itulah yang kata Pak Prabowo, mental orang Indonesia, mental aparat kita itu kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Itu masalahnya. Saya ke Mas Said. Mas Said, kalau kita bicara pelakunya udah ditangkap nih, udah ditangkap-tangkepin. Kalau kita bicara korban, siapa korban dalam kasus ini? Buruh. Ya, buruh. Betul. Hanya buruh ya? Buruh tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya didapatkan dengan sertifikasi K3. Jadi itu udah benar KPK nangkep. Jadi bukan karena uangnya, tapi nyawa. Ingat loh, K3 itu nggak bisa main-main.
Belum lagi kalau sertifikasinya asal-asalan. Ya. Buruh dirugikan dong. Kalau dia mendapatkan sertifikasi yang asal-asalan tanpa sebuah proses seleksi yang ketat. Karena hanya main uang aja. Dari 275.000 menjadi 6 juta. Yang dirugikan tuh buruh Indonesia. Dan akhirnya siapa? Bangsa Indonesia. Produktivitas jadi lemah kan? Ya. Nah kalau produktivitas lemah, daya saing kan akan hilang. Oke. Daya saing hilang, pertumbuhan ekonomi nggak kekejar. Ngerti nggak mereka itu? Jangan lihat itu kan, 3 miliar cuma Noel terima, paling baru berapa? Salah. Anda udah hancurkan sendi-sendi ekonomi, buruh, dan Indonesia. Ya. Itu yang harus kita lihat. Mas Said, Makanya keluhan sekecil paling umum, apapun harus ditegakkan aturan. Gitu. keluhan paling umum yang dirasakan oleh buruh dengan pengurusan K3 yang berlama-lama hanya dengan membayar 275.000 tadi apa? Satu, di perusahaan itu kan harus wajib ada namanya panitia K3 yang disingkat P2K3. Nah panitia nggak akan bisa kerja kalau anggota-anggotanya nggak ada sertifikasi. Akhirnya apa? Untuk membeli alat perlengkapan K3 nunggu dulu. Itu tadi saya bilang, yang paling dirugikan adalah buruh. Yang kedua, ketika terjadi kecelakaan nyawa udah hilang, baru gerabak gerubuk. Lihat Morowali. Berulang lagi. Itu karena K3-nya nggak jalan. Boleh jadi ada permainan sertifikasi. Kok satu perusahaan berulang-ulang orang mati nggak ditangkap-tangkap itu direktur utamanya? Iya kan? Nah, yang terakhir, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 sebagai dasar K3 tadi harus cepat dirubah. Karena orang yang tidak menjalankan K3 itu hanya didenda 100.000 atau penjara 3 bulan. Tapi rata-rata selalu di Snaker hanya mengarahkan denda 100.000. Harus kita revisi. Demikian. Baik. Saya kembali ke Bang Yudi. Pasal yang disangkakan kepada Bang Noel adalah 12E soal pemerasan. Bukan soal suap yang 12B. Kemudian juga dugaan adanya TPPU juga tidak dikenakan di situ ya? Belum. Mungkinkah akan sampai ke sana? Iya, pasti akan sampai sana. Kan OTT ini kan 1 kali 24 jam, Mbak. 1 kali 24 jam itu fokus dari penyidik adalah bagaimana selain menemukan peristiwa pidana, juga bagaimana memenuhi semua unsur-unsur terkait tindak pidana, sekaligus menetapkan siapa tersangkanya. Jadi ini tadi 11 tersangka aja bagi saya sudah sangat luar biasa, Mbak ya. Untuk kemudian KPK akan menindaklanjuti. Jadi saya pikir kalau misalnya jumlahnya tadi hanya 7 miliar ya, terkait dengan apa yang telah diperoleh dari uang maupun dari aset, ini pasti KPK akan akan menelusuri melalui pencucian uang ya, supaya semua itu bisa didapatkan. Nah, kenapa 12E? Saya sepakat dengan Bang Iqbal ya. 12E itu kan untuk melindungi para buruh ini gitu kan. Mereka nggak punya kuasa, nggak punya kewenangan untuk kemudian untuk mendapatkan itu gitu ya. Termasuk tadi, jangan-jangan perusahaan ini juga membebankan 6 juta ini ya kepada para buruh gitu kan. Akhirnya kan makin rugi buruh gitu ya. Gajinya seberapa dipotong. Seperti itu. Tapi bagi saya seperti Bang Hendra Sam, ini fenomena gunung es. Ya kita harap dengan hanya OTT ini, yang lain itu berhentilah melakukan korupsi. Karena kalau tidak, sampai kapan negara kita dibelenggu dari kasus-kasus korupsi ini. Bapak-bapak, kita masih ada satu segmen terakhir. Kita kembali usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3. Kita lanjutkan dialog, kita sudah berada di segmen terakhir. Saya masih bersama Yudi Purnomo Harap, mantan penyidik KPK, dan melalui sambungan Zoom saya masih bersama Mas Said Iqbal dan Bang Hendar Sam Marantoko. Bang Yudi, saya ke Anda dulu. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan KPK melalui OTT ini? Bahwa ada pejabat, bahwa ada Wamenaker yang ada di situ, dan ini pertama dalam kabinet baru ini. Ya, saya pikir pesannya seperti yang disampaikan oleh KPK ya, bahwa mereka ingin supaya korupsi ini bersih ya dari Indonesia ya, itu yang pertama. Kedua, untuk mendukung perekonomian.
Nah, kalau sekali lagi kita bicara mengenai cara membersihkan kasus korupsi, cara membersihkannya kan bisa jadi hulu ke hilir atau hilir ke hulu. Nah, kalau kita bicara mengenai kasus korupsi saat ini, nah, saya berharap bahwa Bang Noel mau menjadi justice kolaborator. Dia mau menjadi whistleblower yang membuka. Ya, kalau kita melihat aja Bang Noel aja paham mengenai adanya kasus korupsi yang terjadi di kasus K3 ini, ya bisa jadi Bang Noel juga paham kasus-kasus yang lain di Kemenaker Trans. Ini menurut saya sangat penting, ya, selain untuk memperingan hukuman, apalagi Pak Prabowo kan juga sudah membuat PP ya terkait dengan justice kolaborator gitu ya, sehingga kemudian ketika Bang Noel itu menjadi justice kolaborator, setidaknya ini bisa diberantas salah satu kementerian ya, idealnya. Karena gini, saya pikir Bang Noel juga walaupun menerima ya, saya yang melihat emang inilah curangnya para koruptor-koruptor ini ya. Bagaimana mereka ya, kita lihat mendapatkan 81 miliar, tetapi istilahnya kurang ajar banget gitu ya. Menterinya wamennya dikasih 3M gitu ya. Harusnya berapa? Hanya satu kali gitu. Bukan maksud saya satu kali di bulan Desember. Mungkin 2024. Suasana kebatinan Bang Noel, wah gede nih 3M kan. Padahal Bang Noel nggak tahu bahwa jumlah yang dikorup sama orang-orang ini, anak buahnya ini gitu ya, itu lebih besar daripada 3M. Tapi itulah yang menurut saya bahwa permainan di ruang gelap inilah yang istilahnya bagi-bagi nyok, tapi nyoknya ke kantong itu lebih banyak gitu kan. Inilah yang menurut saya ya istilahnya harusnya menteri-menteri yang lain gitu ya itu sadar bahwa ya daripada dia diakali oleh siasat busuk dari anak buahnya, lebih baik dia berperilaku bersih. Toh gaji menteri seharusnya sudah cukup. Apalagi wamen. Wamen ini kan juga menjadi komisaris gitu kan. Artinya kan dia juga mendapatkan penghasilan tambahan gitu kan. Artinya saya pikir kalau orang nggak selesai dengan dirinya sendiri, berapapun tidak akan cukup. Nggak akan selesai. Saya ke Bang Hendar Sam terkait muatan politis di sini. Ada yang mengatakan begini, Bang Noel ini terlalu Jokowi mania begitu. Dia kurang berpihak kepada yang sekarang berkuasa. Anda melihat ini ada pembiaran di Bang Noel atau ada apa sebenarnya? Saya rasa enggak ya. Di pemerintahan saat ini, di rezim pemerintahan Pak Prabowo itu sudah jelas memisahkan dengan tegas antara hukum dengan politik. Nah itu sangat terasa sekali ya. Apa yang sudah dilakukan selama ini, bagaimana demokrasi juga berjalan dengan lancar. Pak Prabowo dicaci maki nggak pernah juga beliau melaporkan, memisahkan hukum dan politik, dan kemudian demokrasi berjalan dengan baik. Dan ini kita jangan bawa kemana-mana. Kalau Bang Said Iqbal dulu, kalau Bang Said Iqbal lupa, saya yang dampingi beliau juga tuh di Polda itu masalah Nasar Rumpait, bagaimana kita dulu, waduh dikerjain, ya kan? Tapi ya artinya kita belajar dari situ bahwa instrumen hukum jangan kita pergunakan ya kan untuk hal-hal yang sifatnya politik, karena kita tahu sakitnya digituin itu nggak enak ya kan. Jadi kita jangan gituin orang lain. Nah itu, jadi biarkan hukum berjalan dengan sendiri, ya kan. Ya, biarkan politik berjalan dengan sendiri. Jadi tidak ada keanesiran. Ini lebih pada personalnya aja. Orang udah diingetin kok berulang kali kan. Ya kan, beringat jangan korupsi, Gerindra jangan korupsi, ya kan, partai politik jangan korupsi, ya kan. Kalau mau jadikan justice kolaborator, masuk ke dalam, artinya lihat segala macam, ada yang nggak beres, jadi justice kolaborator, ya kan. Oke. Laporkan, ya kan. Ya, Mas Said, itu kok. Ya, Mas Said, Anda sendiri lihat kasus-kasus ya dugaan tidak beresan di ruang gelap itu pernah melaporkan sebagai Presiden KSPI, Anda melaporkan atau melawan? Mas Said? Ya prinsipnya anti korupsi itu harus terus digaungkan dan dikampanyekan. KPK dan Kejaksaan Agung yang kami rasakan dari buruh ya, udah mulai diberdayakan oleh Pak Presiden Prabowo. Kita harus dukung ini. Cuma kan sayangnya di tataran policy atau kebijakan dan narasi Pak Prabowo itu kuat sekali ya. Bahkan kami tahu dan kami mendukung sekali. Tapi di tataran operasional lemah. Menteri-menteri dan wakil menterinya banyak yang tidak bisa memahami apa yang harus dikerjakan, termasuk tentang anti korupsi. Nah itu jadi persoalan. Karena itu kita mendukung kerja-kerja KPK harus lebih transparan dan terukur, dan kita percaya
KPK akan melakukan itu dan mencari pembuktian-pembuktian yang kuat, dan kepada menteri dan wakil menteri dan pejabat lembaga lainnya, udahlah stop korupsi. Jangan Kalau Anda mau coba-coba. kaya jadi pengusaha, Ya. jangan jadi pejabat. Ya. Jangan coba-coba. Bang Yudi, sebenarnya pencegahan di KPK itu terus jalan kan? Ya, Dan pencegahan. berinovasi terus kan? Betul, sistem lah. Jadi mislingnya di mana? Digitalisasi. Di orang-orang nggak berintegritas. Integritasnya. Ketika melihat uang, mereka nggak tahan godaan. Seperti itu, imannya lemah. Seperti itu. Sejauh mana selama ini pencegahan sosialisasi itu dilakukan? Wah, selalu sering. Bahkan saya juga sering juga melakukan sosialisasi ke kementerian-kementerian di daerah-daerah. Tapi kan tadi saya katakan bahwa mereka ketika menerima sosialisasi manggut-manggut. Gitu kan. Saya pernah melakukan penggeledahan, itu bagaimana setiap tempat itu ada tempelan zona integritas, wilayah bebas korupsi, AMI anti suap, bahkan pakai PIN gitu kan. Tapi kita tangkap gitu kan. Jadi Itu cuma retorika. ya itu hanya gimmick gitu kan. Kalau nggak masuk ke dalam sanubari mereka. Oke, tadi di awal Anda bilang bahwa ini kemungkinan masih ada TPPU di situ. Betul. Mungkin ada juga kasus-kasus atau pasal-pasal yang lain dapat dikenakan. Tapi kalau kita bicara lapor-melapor itu bukan hal yang mudah loh. Kalau kita bicara pasal 12B besar, Ya, itu gratifikasi. untuk suap, orang yang melapor kasus suap, kan dia bisa dikenakan juga. Betul, nah, makanya tadi saya katakan penegak hukum adalah orang yang arif dan bijaksana. Mereka punya helikopter view, kasus ini akan di mana. Tadi saya melihat kan teman-teman wartawan bertanya kepada pimpinan KPK ya. Kenapa pasal 12E? Karena jarang sekali mereka melihat KPK ketika OTT itu pasal 12E. Saya terakhir pasal 12E itu waktu zaman saya mungkin 2014-an, mungkin 10 tahun yang lalu. Oh gitu. ya? Iya, pernah KPK ada itu juga. OTT kan untuk pemerasan, gratifikasi, Betul, dan tapi suap. pasalnya paling banyak ada suap menyuap karena ada meeting of mind. Ya, tetapi untuk ini saya pikir KPK sudah melihat dari pertama tadi dari hubungan relasi. Oke. Ya kan teman-teman buruh tadi saya katakan, ya mereka nggak ada niat untuk untuk menyuap gitu kan. Tapi mereka sebenarnya ingin apa? Ingin K3. Saya pikir mereka sudah memenuhi semua syarat-syaratnya, tetapi dipersulit. Ya kan? Dipersulitnya dengan tiba-tiba sistem down lah. Ya, tiba-tiba ada inspeksi mendadak lah. Oke. Ya, pokoknya berbagai macam cara mereka lakukan supaya mau bayar. Intinya mereka nggak mau hanya membayar 275.000. Iya. Ya kan? Mereka mau membayarnya 66 juta. Nggak gitu. tanggung-tanggung dari Nggak 275 tanggung-tanggung. jadi 6 juta. Itu yang sangat laku. Kan karena apa? Kalau PT Corruption 275.000 kan ya udah nambah 100.000 gitu kan. Iya, itu ini petty. nambah 6 juta. Saya pikir ini korupsi yang gila ini. Itu bukan Seperti petty, itu bukan grand lagi, itu udah serakah Udah banget. serakah, betul. Serakah nomik kalau kata Pak Presiden. Serakah itu Bang Hendar Sam itu. Langkah sistemik apa Bang Yudi kalau saya gini? Langkah sistemik apa yang wajib diterapkan di Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini? Ya sekarang tentu KPK ya selain mungkin saat ini melakukan penggeledahan dan sebagainya, KPK juga memasukkan tim pencegahan. Ya untuk masuk ke dalam Kemenaker Trans, ya kan? Kemudian untuk memetakan wilayah-wilayah mana yang rawan, ya sekaligus juga tadi saya pikir salah satu yang paling benar dan sering pernah dilakukan juga merotasi pegawai-pegawai yang ada di situ. Supaya apa? Supaya ada pegawai-pegawai baru yang tidak terpengaruh, ya yang selama ini karena memang tadi kewenangan besar, ya ada duit yang besar, ya akhirnya kemudian mereka mengambil uang yang juga sangat-sangat besar. Iya, baik. Saya ke Bang Hendar Sam, merotasi seberapa penting menurut Anda untuk melakukan bersih-bersih? Gimana? Jadi nggak kedengeran, sorry. Untuk Bilang. melakukan bersih-bersih di kabinet, merotasi pun jabatan-jabatan yang ada di kalau kita bicara Kementerian Ketenagakerjaan, seberapa penting menurut Anda? Kalau merotasi di kabinet, saya rasa kan konteksnya nggak gitu ya. Karena kan tentunya kalau merotasi itu menteri di kabinet, dia harus ngulang lagi, belajar lagi tuh, ya kan? Tapi yang harus dirotasi itu di tataran eselon 1, eselon 2, eselon 3 kan gitu, ya kan? Karena yang tukang-tukang ngibulin menterinya ini, yang tukang ininya itu semua tuh, ya kan? Makanya itu yang harus diganti dan dirotasi, itu yang dimaksud oleh Mas Yudi tadi kan gitu kan? Itu Jadi yang di diperlukan Kementerian perbaikan. Ketenagakerjaan. Menurut Anda itu hanya yang diperlukan di kementerian, tidak sampai ke kabinet? Kan kabinet itu kan berbeda kan gitu. Jadi jangan gini loh. Maksud saya itu kalau kita melakukan rotasi ya kan tidak sesuai nanti ada masalah baru lagi ya, tidak sesuai bidang ya kan. Ini jadi ngulang baru lagi, restart ulang dari hal yang baru lagi kan nggak gitu. Itu nggak produktif. Akan ada turbulensi dari situ kan gitu kan memulai sesuatu yang baru. Yang perlu dirotasi itulah, yang perlu dirotasi itu adalah pegawai-pegawai yang ada di sana ya kan gitu kan.
Tapi kalau menterinya tidak perform ya diganti kan gitu. Pak Prabowo kan udah kasih ini kan, kita lihat aja dalam jangka waktu dekat ini apakah ada menteri yang akan diresapel atau tidak ya kan. Nah itu tinggal kita lihat. Tapi kalau merotasi itu nggak ideal menurut saya. Masa habis itu dari menteri hukum ditaruh jadi menteri olahraga kan gitu kan. Dia harus ngulang lagi kan nggak make sense. Gitu. Bagaimana memastikan Bang Hendar Sam bahwa kasus ini tidak mengganggu agenda dan jalannya dan prioritas dari pemerintahan Pak Prabowo? Saya rasa enggak lah ya. Fungsi Wamen kan, fungsi Noel kan cuma sidak-sidak aja kemarin kan. Sidak-sidak habis itu live di TikTok juga kan gitu kan. Enggak ada yang hafalan dia cuma. Anda mau mengatakan bahwa sebenarnya fungsi Wamen dimanapun, nggak cuma di Wamenaker aja, itu sebenarnya nggak penting-penting amat ya? Oh gitu. Enggak ya. Kalau masa ini kan saya ngomongin Noel ya. Yang saya lihat kan kerjanya ya memang di depan kamera. Ya kan, kemudian melakukan sidak-sidak yang harusnya itu dilakukan oleh ya kan bagian pengawasan yang ada di Kanwil. Jadi benar tadi dia diomongin, strukturnya dibagusin ya kan gitu loh, ya kan. Dibagusin ya kan, monitoring dari pusat. Ketika diperlukan sekali-sekali turun-turun. Tapi ini turun terus kan gitu kan. Mau sampai kapan selesai itu barang, ya kan? Kalau kayak gitu jadi satgas saja kan gitu. Itu maksud saya. Ya menteri-menteri itu harus tahu cara kerja itu harus tahu gitu loh ya. Kan? Aktivis itu betul. Aktivis itu dari kata aktif, tapi aktifnya itu beda gitu loh. Jangan pakai otot lagi kan gitu kan. Harus struktur, harus sistematis, ya kan. Sekali-sekali turun nggak apa-apa, ya kan. Ada nggak usulan nama pengganti untuk Wamenaker, untuk Bang Noel? Atau nggak perlu ada aja nih Wamenaker kalau tugasnya hanya seperti Noel saat ini? Bahaya kalau saya ngomong kayak gitu. Oke. Bukan kewenangan kita ngomong gitu. Tapi udah kode tadi Bang Yudi nyebut itu udah kode. Saya ke Bang Yudi deh. Apa tantangan terberat untuk mengusut kasus yang melibatkan pejabat ya sekarang sekelas Wamenaker dalam hal ini? Apa tantangan terberatnya? Sebenarnya semua kasus itu ada tantangannya masing-masing. Ya, kayak tadi saya katakan bahwa sebenarnya ini kalau misalnya orang-orang ini tiarap, bisa jadi KPK nggak mampu mendeteksi. Orang-orang ini siapa? Yang tertangkap ini. Kan mereka nggak tiarap. Mereka nggak tiarap, dan tadi waktu ditangkap pun juga pas press release senyum-senyum aja tuh. Senyum-senyum aja. Nggak ada yang merasa bersalah. Betul. Karena memang udah hati mereka udah berkarat kali ya. Tapi bagi saya gini, salah satu permasalahannya kan yang sedang coba dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo kan berupaya untuk reformasi birokrasi terkait, karena memang saat ini di negara kita ini itu masih banyak ya struktur-struktur yang nggak jelas, ya kan. Kita itu lebih banyak kaya struktur, miskin fungsi. Harusnya dibalik, kaya fungsi, miskin struktur. Kaya fungsi, miskin struktur. Iya, jadi fungsinya harus banyak gitu kan. Karena kan kementerian teknis kayak tadi. Benar, ngapain sih ada perusahaan-perusahaan yang menjadi penghubung? Potong aja itu kan rantai-rantai birokrasi kayak begitu. Tapi kalau nggak ada kejadian ini kita nggak tahu loh. Sampai 1000 lagi. Bayangin, ini kita belum ngomongin 1000 itu perusahaannya siapa loh. Saya pernah menangani kasus ya. Itu bagaimana dari ratusan perusahaan yang punya cuma 4 atau 5 orang. Ini kita belum ke situ gitu ya. Ini baru tiba-tiba ada 1000 perusahaan itu. Dahsyat betul gitu kan. Dan jadi, kita berharap KPK bisa sampai menyentuh sampai ke harus menyentuh siapa orang-orang di balik 1000 perusahaan ini ya. Apakah ini hanya perusahaan bendera, siapakah beneficiary owner-nya, seperti itu. Akan ada orang-orang besar juga di situ pasti. Betul, nanti kita akan ketemu. Gitu, Bang Yudi, terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Bang Hendar Sam, terima kasih. Dan sebelumnya tadi ada Mas Said Iqbal. Sayang sekali sudah keburu terpotong tadi koneksinya. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah hadir di NTV Prime. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Siap.